Halo pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif spesial buat Anda semuanya pemirsa Kompas TV. Dan kembali bersama dengan saya, Tori Andromeda, yang hari ini sudah ada di satu tempat yang luar biasa sekali, di mana saat ini saya sedang berada di MPP alias Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Ngawi. Nah, ada apa ini? Ya, nanti kita akan ngobrol bersama dengan salah satu tokoh penting, salah satu tokoh yang krusial di Kabupaten Ngawi. Ya, beliau sudah 3 tahun melayani masyarakat, mengabdi kepada masyarakat dan menjalankan program-program yang juga sudah disusun dari awal sampai dengan hari ini ya. 3 tahun kepemimpinan Bupati Ngawi. Ini dia Bapak Bupati Oni Anwar Harso. Dengan guyub rukun, kita bersama-sama bergotong royong. Tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin kita laksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Usaha yang keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, penuh inovasi, totalitas dalam melayani masyarakat. Kegiatan ini bentuk dari komitmen bersama ikut memastikan jalan di Kabupaten Ngawi ini semakin hari semakin baik dan layak untuk istilahnya menjadi moda transportasi di Kabupaten Ngawi. Ini ikhtiar kita bersama seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang semangat untuk mengatasi pandemi COVID-19 secara bersama-sama, sehingga anggaran-anggaran itu kita tetap masih bisa melaksanakan pembangunan jalan prioritas kita dengan baik. Nah, sekarang berpanen di panen raya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Di sini sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektar, ada yang 8 ton per hektar, yang kemarin di sana 5,5 sampai 6 ton. Kita rencanakan apa yang kita harapkan sehingga outcome-nya secara manfaat bisa dirasakan secara langsung oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Tori. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali, saya ada di Mall Pelayanan Publik yang bersih, fasilitasnya banyak, kemudian juga modern, banyak hal-hal yang menarik juga di sini, di mana tempat ini juga sangat bermanfaat sekali untuk ngurus berbagai macam hal-hal yang berurusan dengan birokrasi ya. Betul. Mungkin sedikit aja Pak Oni, seperti apa gambaran dari MPP ini? Ya, Mas Tori. Jadi Mall Pelayanan Publik ini sudah menjadi keharusan bagi kabupaten kota di seluruh Indonesia terkait bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu lebih dioptimalisasi. Yang dulunya birokrasi ini berbelit, bagaimana birokrasi ini melayani, seperti itu. Lah, MPP atau Mall Pelayanan Publik ini suatu wadah bagaimana memberikan kemudahan bagi seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Ngawi, untuk mendapatkan perizinan, mendapatkan layanan-layanan terkait birokrasi, ya, tidak hanya perizinan saja. Jadi nanti insya Allah dalam 2-3 bulan ke depan seluruh stakeholder lintas sektor ini juga akan berkantor di Mall Pelayanan Publik. Jadi tidak hanya OPD-nya pemerintah daerah, ya, tapi instansi vertikal termasuk di Polres Ngawi, terus kemudian Kejaksaan Negeri Ngawi, kemudian pengadilan dikumpulkan Ngawi, jadi satu. dikumpulkan jadi satu di sini, sehingga kegiatan yang bisa terfasilitasi di MPP ini akan jauh lebih komplit, lebih kompleks. Harapannya masyarakat Kabupaten Ngawi ini untuk mencari apapun itu ya terkait pelayanan secara birokrasi tadi itu cukup di satu gedung ini saja. Harapannya seperti itu. Dan kalau kita melihat sedikit
fasilitas ini luar biasa ya, ada barnya, Oh, oke. ada bisa ngopi-ngopi juga, kayaknya ada co-working space juga, Ya, masyarakat oke, bisa oke, kesini bebas Pak ya intinya ya. Ya, bebas. Bebas. Nah, Pak Oni, ini tapi tetap kita membahas terkait 3 tahun kepemimpinan Oh, jenengan dengan Iya, Mas iya, Anto iya. ya. Siap. 3 tahun mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Ngawi. Ada banyak hal yang sudah dialami, ada suka duka pasti. Ya. Kesan-kesannya seperti apa, Pak Oni? Kesan-kesan menjabat sebagai bupati, Ya. kepala daerah di Kabupaten Ngawi, saya sangat appreciate ya, senang sekali. Kenapa? Karena warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini dengan adat ketimurannya ini sangat guyup rukun, Oke. ya, mudah untuk diajak komunikasi. Kemudian mereka ini semangatnya, effortnya untuk menatap masa depan ini luar biasa. Oke. Sehingga di-trigger atau dipantik sedikit saja mereka sudah semangatnya sudah luar biasa. Itu yang saya bangga, saya senang memimpin di Kabupaten Ngawi. Sehingga program-program pembangunan di Kabupaten Ngawi ini banyak sekali yang terimplementasi dengan baik ya berkat guyup rukun masyarakatnya, etos kerjanya yang luar biasa, terus kemudian tingkat religiusitasnya juga sangat luar biasa, sehingga kerja keras dibarengi dengan doa, akhirnya apa yang menjadi niatan, tujuan itu bisa tercapai secara baik. Itu artinya memang masyarakat Kabupaten Ngawi selama ini cukup kooperatif dalam menjalankan berbagai macam peraturan-peraturan yang sudah sosialisasikan kepada masyarakat Ya. dan membantu kinerja pemerintah daerah juga. Sangat membantu sekali, karena kalau semuanya ya harus bagaimana pendanaan APBD untuk mengcover seluruh kegiatan tentu saja tidak cukup. Oke. Karena Ngawi ini kan secara kewilayahan ada 128.000 hektar atau 1.280-an kilometer persegi ya, 19 kecamatan ya, penduduknya 800 lebih, 800.000 jiwa lebih. Ya tentu harapannya aksesibilitas, transportasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau ditopang hanya dengan pendanaan APBD, saya rasa kurang. Tapi dengan adanya partisipasi masyarakat, kita saling mengisi tadi kekurangan-kekurangan itu tadi, sehingga target capaiannya ini signifikan sekali. Contoh misal ketika kita, karena Ngawi ini 70% lebih masyarakatnya petani, Ya. masyarakatnya petani. Terus kemudian kita dihadapkan oleh secara nasional, kebijakan secara nasional pengurangan subsidi pupuk. Ya. Yang dulunya kita dapat urea itu 80.000 ton per tahun, tahun 2020. Kemudian 2021 jadi tinggal 44.000 ton per tahun. Di 2024 ini bahkan mungkin tinggal 25.000 ton per tahun. Ya. Kalau itu kemudian APBD kita juga bagaimana supporting kepada pengadaan pupuk dan lain sebagainya, wah tentu saja membengkak. Ya, ya. Anggarannya membengkak dan masih banyak PR yang harus kita kerjakan sehingga tidak bisa dijalankan seperti itu. Tapi karena semangat masyarakatnya ingin maju, ingin survive, karena yang 70% tadi petani, buruh tani, terus perdagangan bidang pertanian dan lain sebagainya, mereka diajak untuk mandiri. Ya. Lewat program kita Kemandirian Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan. Kita berikan wawasan terkait pertanian ramah lingkungan, mandiri bikin pupuk, terus kemudian pestisida hayati dan sebagainya, yang cost-nya tentu saja rendah dan itu bisa dibikin secara mandiri, akhirnya itu bisa mengurangi kebutuhan pupuk
subsidi kita, sehingga masyarakat masih tetap bisa menjalankan kegiatan pertaniannya dengan kemandirian itu. Nah ini yang saya rasa patut kami apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, khususnya petani, pejuang pangan yang luar biasa ini, dengan effortnya, semangatnya, akhirnya Ngawi ini alhamdulillah 2022-2023 menjadi kabupaten dengan tingkat produktivitas padi tertinggi nasional. Mantap banget. Itu artinya masyarakat Kabupaten Ngawi juga sudah mendukung berbagai macam program-program yang juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Semakin seru pastinya 3 tahun kepemimpinan Mas Oni dan Mas Anto di Kabupaten Ngawi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Masyarakat kemudian bisa mengerti, bisa paham, bisa berpartisipasi, itu sudah kalau menurut saya setengah lebih keberhasilan. Oke pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan pemimpin daerah satu ini yang masih juga semangat memimpin Kabupaten Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono ya. Mas Oni Anwar, biar lebih muda ya. Oh iya. Oke, Pak Oni. Nah, kembali ke Pak lagi nih. Pak Oni. Canggung kalau Tadi kita sudah berbicara terkait kesan memimpin Kabupaten Ngawi selama 3 tahun. Sekarang kita berbicara tentang kepuasan. Masyarakat boleh punya kepuasan tersendiri dengan program-program pemerintah daerah. Begitu juga bupatinya, kepala daerahnya. Seperti apa kepuasan yang dirasakan oleh Pak Oni ini dalam 3 tahun memimpin Kabupaten Ngawi? Apakah program-program yang sudah diimplementasikan ini sudah on the track bersama dengan Mas Anto khususnya? Di visi kami Semesta Berencana mewujudkan masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, berdaya saing, basis agropolitan, dengan riset dan teknologinya tentu saja. Banyak hal yang sudah bisa terimplementasi, tercapai dengan baik. Tentu saja ya di samping keberhasilan itu tentu ada PR ya, masih ada PR berapa. Tapi alhamdulillah kami merasa bersyukur. Itu rasa syukur ini yang kemudian tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Itu kenikmatannya menjadi suatu pemimpin atau bupati, leader yang kemudian apa yang menjadi niatan tujuan itu bisa berjalan, kemudian ada prestasi. Itu tentu saja tidak bisa terbelilah kasarnya seperti itu. Betul. Ada beberapa yang menjadi capaian kita ya, termasuk yang pertama karena tadi mandiri ya. Basis Kabupaten Ngawi pertanian itu alhamdulillah 2022-2023 kita produktivitas padi tertinggi nasional, dan itu bukan hanya program kita yang punya gagasan yang wah dan lain sebagainya, itu enggak juga. Itu karena masyarakat paham, mengerti, dan punya semangat untuk bisa survive menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Dulu kita masuk 2021 Februari, permasalahan utama karena 70% masyarakatnya itu petani, ya kelangkaan pupuk, harga pupuk tinggi, daya dukung tanah rendah, produktivitas turun, dan lain sebagainya. Banyak lah. Ini yang harus kita selesaikan. Belum lagi COVID juga waktu itu. Waktu itu COVID, benar. COVID itu menyita energi yang luar biasa. Terus kemudian yang keduanya infrastruktur kita masuk itu di kondisi 63%. Jalan Kabupaten Ngawi ini dalam kondisi baik itu 63%. Terus kemudian dengan kita fokus kepada penganggaran infrastruktur, akhirnya alhamdulillah di akhir 2023 kemarin kita jalan mantap Kabupaten Ngawi ini sudah di atas 90%. Ya, tinggal kita insya Allah 2024
kita akan capai kisaran 98%-an ya, tinggal 2% mungkin nanti akan ada bantuan dari pemerintah pusat dan lain sebagainya, sehingga di 2024 ini kita berharap 100% jalan di Kabupaten Ngawi ini dalam kondisi mantap, seperti itu. Terus kemudian bagaimana sinergi kolaborasi antar organisasi pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini juga semakin hari semakin baik, semakin kompak. Ini terbukti nilai SAKIP kita, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ini kembali kita berturut-turut excellent A. Terus reformasi birokrasi kita yang dulunya B menjadi BB, ya tinggal sedikit lagi A juga. Ini juga capaian yang luar biasa. Itu artinya Anda puas? Saya puas, saya puas selaku bupati. Saya sangat bangga gitu ya, sangat bangga, puas bukan kepada diri saya secara pribadi, puas bangga ini karena saya dengan istilahnya ide, gagasan dan lain sebagainya itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh teman-teman OPD. Kemudian masyarakatnya ini juga bersemangat untuk mendukung. Itu yang bikin saya bangga dan puas itu. Terkait keberhasilan, prestasi dan lain sebagainya itu bonus. Bagi saya itu bonus. Karena ketika masyarakatnya juga sudah selalu mendukung program-program dari pemerintah, ya apapun itu yang menjadi visi misi akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena itu suatu hal yang fundamen. Masyarakat kemudian bisa mengerti, bisa paham, bisa berpartisipasi. Itu sudah, kalau menurut saya, setengah lebih keberhasilan pembangunan itu di situ. Ya, tanpa itu semua saya rasa mustahil pemerintah daerah, provinsi maupun pusat itu bisa menjalankan programnya itu dengan baik. Pak Oni, kembali ke visi misi ya. Saya cukup tertarik dengan semesta berencana ya. Semesta berencana, Tuhan menentukan, Pak Oni yang menjalankan. Di semesta berencana, di visinya ada masyarakat memang harus dituntut untuk bisa melihat program-program dari pemerintah daerah yang visioner, mandiri, berakhlak, makmur, dan juga berdaya saing berbasis agropolitan. Seperti apa mengimplementasikan visi itu? Jadi kita breakdown visi itu 5 misi ya. Tentu saja yang pertama peningkatan SDM. Baik masyarakat kita. Sekalian sama misinya ya ini Pak ya. Sekalian sama misinya ini, sekalian ini. Terus kemudian yang keduanya bagaimana kita meleverage masyarakat kita untuk bisa mandiri itu tadi ya. Terus kemudian bagaimana ekonomi kerakyatan kita juga semakin hari semakin meningkat dengan tambahan-tambahan investasi yang ada di Kabupaten Ngawi. Kemudian bagaimana peningkatan etos kerja, baik masyarakatnya juga dari OPD-nya dan seterusnya. Terus kemudian kondusivitas masyarakat yang semakin hari semakin baik. Dari breakdown visi itu tadi kepada 5 misi tadi, kita jalankan bareng ya, semuanya serentak. Kemudian kita bikin skala prioritas pembangunan. Yang kemudian dengan itu kita bisa mengefisienkan, mengefektifkan anggaran-anggaran kita. Tentu saja yang pertama bagaimana kita menyelesaikan permasalahan mayoritas masyarakat Kabupaten Ngawi itu tadi. Karena petani, permasalahan bidang pertanian, itu apa ini solusinya? Kemandirian itu tadi. Bagaimana petani berdikari, bisa bikin pupuk sendiri dan lain sebagainya. Dan capaian kita, saya juga di luar ekspektasi saya waktu itu. Kita bertahap, 2020 saya mencanangkan Ngawi organik. Itu baru total Kabupaten Ngawi itu ada 50 hektar waktu itu. Kemudian saya target bertahap 2021 itu ada
100 hektar, 2022 500 hektar, 2023 1000 hektar dan seterusnya gitu akan bertahap itu masuk di dalam RPJMD kita. Dan sepertinya masih banyak sekali yang akan disampaikan, tapi kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Itu kalau panjenengan lewat yang biasanya orang itu nyari jagung, nyari ketela itu susah. Sekarang sudah rigid beton semua. Oke, pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Pak Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono. Lanjut lagi Pak, tadi sudah membicarakan tentang visi misi, visinya semesta berencana tadi ya, dilengkapi juga dengan 5 misi yang juga sudah diimplementasikan. Lanjut lagi Pak, tadi kita membahas terkait kemandirian. Ya. Jadi di RPJMD itu di 2023-2024 itu kisaran 1000 hektar ya lahan kita ini di seluruh Ngawi ya. Di seluruh Ngawi ini pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Pertanian ramah lingkungan ini sebenarnya mix belum kepada organik pure murni ya. Karena organik pure murni kan ada sertifikasi, tapi kita semi lah. Bagaimana inputnya produksi proses produksi pertanian itu dibarengi dengan organik, jadi masih semi. Itu yang kemudian saya appreciate. Dari target itu terlampauinya luar biasa. Tercatat di 2023 akhir kita sudah 8.900 hektar. Yang harusnya, yang targetnya itu hanya 1.000 hektar. Itu berarti berapa itu? 800 kalinya ya, 8 kalinya itu, 800% itu. Jadi ini yang membuat saya bangga kepada masyarakat saya, sehingga program di pertanian ini bisa mengantarkan Kabupaten Ngawi ini tetap survive menjadi lumbung pangan nasional dengan produktivitas padi tertinggi nasional. IP-nya, indeks pertanamannya 2,88. Tahun lalu di peringkat ke-3 kalau 2020, 2021 kita dapat Abdi Tani itu nomor 3. Nomor 3. Ya, 2022, 2023 kita juara 1 dengan tingkat produktivitas padi tertinggi. Mantap banget ya. Itu yang bikin kami ya bangga terhadap masyarakat kami. Apalagi juga dengan sektor pertanian yang sebegitu luar biasanya menjadi salah satu lumbung padi nasional peringkat 3. Sekarang masih peringkat 3 ya? Sekarang kalau begini ya, jadi menghitungnya produktivitas ya. Produktivitas ini luas lahan itu kemudian dikalikan dengan indeks pertanaman, terus kemudian hasil per hektarnya berapa rata-rata dalam 1 tahun, akhirnya kan muncul namanya produksi. Tapi produktivitas ini terkait bagaimana lahan yang kecil itu tadi. Ngawi kan termasuk relatif kecil sebenarnya lahan pertaniannya, 47.000 hektar. Bandingkan dengan Lamongan misalkan, Lamongan itu sudah di atas 80.000 hektar. Tapi produktivitasnya produksinya kita hampir mirip. Ya, tetap produksinya Lamongan sekarang ini Jawa Timur yang bagus ya. Lamongan tinggi, tapi luasan lahan Lamongan dengan Ngawi itu hampir setengahnya. Tapi kok bisa produksinya mendekati Lamongan, berarti produktivitasnya Ngawi yang bagus. Nilai produktivitas itu yang kemudian dinilai oleh pusat sebagai langkah untuk menunjang ketahanan pangan secara nasional. Termasuk kualitas dari tentu saja kualitas produksinya, indeks pertanamannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, menarik bahwa Kabupaten Ngawi selalu menjadi andalan adalah sektor pertanian. Kemudian ada juga dari visi tadi peningkatan daya saing berbasis agropolitan di mana pada akhirnya menata sebuah daerah atau membangun sebuah kota lah. Ini juga dibarengi juga dengan sarana prasarana infrastruktur dan juga termasuk
pertanian ini, bagaimana mengkoordinasikan sektor-sektor ini, ya mengkolaborasikan? Yeah. Pak Oni. Memang awal-awal berat ya, karena kalau kita ingin meratakan anggaran di setiap OPD, tentu ada hal-hal yang sifatnya urgensi yang harus kita jalankan itu jadi tidak bisa terlaksana dengan cepat seperti itu karena merata. Kita harus proporsi itu tadi. Proporsi, terus kemudian apa yang menjadi prioritas itu diutamakan. Seperti itu. Nah, memang mengkomunikasikan dengan OPD ini ya sedikit butuh seni lah, seni. Tapi alhamdulillah teman-teman di OPD kita memahami PR kita di infrastruktur juga masih sangat luar biasa. Nah, di infrastruktur akhirnya kita genjot dengan anggaran yang melebihi dari mandatorinya Kementerian Keuangan. Kita rata-rata Kementerian Keuangan itu kan antara 25 sampai 30. Kita itu sempat 42% dari total anggaran APBD kita itu untuk infrastruktur. Sehingga wilayah-wilayah yang terpencil pun sekarang ini alhamdulillah mulai Karanganyar, Pitu, terus kemudian Beringin, Kasreman dan sebagainya. Itu kalau panjenengan lewat yang biasanya orang itu nyari jagung, nyari ketela itu susah, sekarang sudah rigid beton semua di Nah, terus kemudian itu yang akhirnya meleverage pertanian kita yang di wilayah Ngawi bagian utara itu akhirnya harga-harganya bisa sama dengan yang di Ngawi bagian selatan. Yang sebelumnya itu sebagai alasan, wah ini kalau masuk di Ngawi bagian utara ini jalannya jelek. Nanti kalau saya bawa jagung dengan tonase yang sekian, patah asnya karena jalannya gini dan lain sebagainya. Sehingga harganya itu diturunkan oleh pembeli itu diturunkan. Tapi sekarang karena jalannya sudah bagus, sudah rigid beton semua, truk bisa masuk kepada lokasi, akhirnya harga pasca panen pun bisa sama. Itu akhirnya cepat meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan di wilayah Ngawi bagian utara. Termasuk untuk kawasan industri agropolitan sendiri, Pak? Ya, jadi di kawasan industri kita masuk di Perpres 80 tahun 2019, itu ada beberapa kecamatan yang kita jadikan prioritas pembangunan kawasan industri. Ada di Kecamatan Widodaren dan Karanganyar. Dulu target investasi kita itu rata-rata 300 sampai 500 miliar per tahun. Terus kemudian kita optimis, kita berikan di target di DPMP-TSP kita, perizinan kita, investasi kita harus bisa lebih dari 1 triliun. Dan alhamdulillah target itu terlampaui, cukup signifikan. Dari 2022 1,7 triliun, ya 2023 juga sama, sekitaran 1,7 triliun. Sehingga investasi ini berkembang di Kabupaten Ngawi, termasuk bagaimana pembangunan pabrik, pergudangan. Jadi di 2022-2023 ini ada kurang lebih ada 7 yang besar-besar itu ada di Ngawi. Industri basis pekerja yang cukup banyak, padat karya, itu lumayan sekali di Kabupaten Ngawi. Pabrik sepatu, ada pabrik garment dan sebagainya. Terus kemudian supporting rice milling processing, ya RMU itu juga banyak juga di Kabupaten Ngawi, sehingga investasi ini cukup memberikan dampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi. Itu artinya sudah banyak pabrik-pabrik yang sudah mendukung produktivitas agropolitan sendiri, sudah banyak mungkin home industry. UMKM, home industry pun juga akhirnya menggeliat karena dengan perizinan yang mudah itu tadi, terus kemudian infrastruktur sarana prasarana, aksesibilitas itu juga semakin hari semakin baik, sehingga ada kemudahan bagi pelaku UMKM itu untuk
untuk berproses, berproduksi dan kemudian menjual dagangannya itu ada kemudahan-kemudahan. Oke, itu artinya produktivitas pertanian tetap digenjot terus, infrastruktur juga terus ada perbaikan-perbaikan, karena infrastruktur tidak hanya membangun sebuah bangunan saja, tapi sesederhana kita memperbaiki jalan, karena itu merupakan akses mobilitas kendaraan keluar masuk, bagaimana distribusi produk-produk pertanian itu juga bisa lalu lalang. Ketika hal itu semuanya sudah sama-sama tersinergi, otomatis semuanya bisa jalan semua. Luar biasa sekali. Kembali lagi di materi berikutnya, tapi kita akan jeda dulu sejenak. Kita nanti akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Kita ini super team. Super team, yes. Ya, kalau ngomong Superman, celana dalam saya masih di dalam, kan bukan Superman. Saya ini butuh tim yang solid. Betul. Saya, Pak Wapub, Pak Rekda. Oke pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol. Dan langsung saja kembali lagi ke Pak Bupati. Masih semangat Pak ya? Semangat. Tadi kayaknya kesini juga ada acara gitu ya. Mungkin sedikit aja deh Pak, resep menjadi kepala daerah, menjaga kesehatan itu apa aja? Olahraga kah atau apa mungkin? Kok bisa gitu kesini Ya. bertemu dengan masyarakat dan lain-lain? Apa ya? Karena lingkungan ya, mungkin lingkungannya mendukung. Jadi teamwork. Oke. Seluruh yang di sekitar saya ini, kalau anak muda ya vibe ya, vibe-nya itu positive vibe. Positive vibe. Jadi ekosistemnya baik, lingkungannya baik, jadi ya semangat, gitu. Yeah. Semangat. Terus kemudian ya kalau saya menjaga kebugaran, saya yang bukan tipe yang juga olahraganya harus terjadwal gitu ya, enggak juga sih. Tapi tetap olahraga tetap. Terus menjaga pola makan sih sekarang. Pola makan ya. Agak sedikit yang berminyak agak gorengan mengurangi ya Pak. Waktu untuk bertemu dengan masyarakat, menyapa mereka, mendengar keluh kesah mereka juga masih ada ya, masih tetap diagendakan. Kita ada agenda subuh bergerak. Terus kemudian sambang desa itu. Terus kemudian ada beberapa kegiatan yang kita tempatkan di desa-desa. Jadi yang biasanya di kabupaten, di pendopo, kita supaya desa atau kecamatan yang mengagendakan dan sebagainya, itu sehingga kedekatan emosional kita lebih bisa terbangun di sana. Betul. Selain mungkin bertemu dengan para birokrat lain dan lain-lain, tetap ada waktu untuk bertemu dengan masyarakat. Itu tetap harus selalu dilakukan seorang kepala daerah. Nah, Pak Oni, masa kepemimpinan Pak Oni ini sudah 3 tahun dan mungkin sampai pada akhirnya nanti akan kembali dilakukan pilkada di bulan November kalau tidak salah, di 2024, otomatis masih ada waktu sekitar 8 atau 9 bulan di tahun ini. Apa saja PR yang masih akan terus dikejar atau apa target yang masih menjadi PR besar ini untuk Kabupaten Ngawi khususnya di waktu 8 sampai 9 bulan ya? Ya, di 8-9 bulan ini kita optimalisasi kegiatan kita ini di infrastruktur. Infrastruktur jalan jembatan kita ya, supaya target kita yang di RPJMD itu 2026. SK saya kan sampai 2026. Saya dan Pak Wapub itu 2026. Tapi ketika ada peraturan KPU yang baru ya, kita harus serentak nanti mengakhiri jabatan kita di 2024 ini atau November nanti, maka mau nggak mau target capaian 2026 ini kita tarik harus selesai di 2024. Ini tantangannya yang luar biasa itu tadi. Termasuk infrastruktur 100% itu di tahun 2026. Tapi bagaimana caranya 100% itu di 2024? Jadi
Jadi nggak ada alasan lagi, excuse Iya. apa ya istilahnya, kita ngomong kepada masyarakat, wah Pak ini kan harusnya saya selesai 2026. Iya. Ya, itu No excuse ya, no excuse lah kalau bagi kami. Jabatan itu berakhir, apa yang menjadi janji kita dalam periode pertama menjabat sebagai kepala daerah itu diupayakan semaksimal mungkin targetnya tercapai. Oke. 2024 kita targetkan infrastruktur jalan mantap Kabupaten Ngawi itu rampung 100%. Ya, itu kan dalam upaya. Iya. Harus kita dalam cita-cita itu harus setinggi langit. Iya. Kata Bung Karno gitu. Iya. Ketika pun meleset dan jatuh itu kan masih di antara bintang-bintang. Iya. Targetnya seperti itu. Infrastruktur, terus kemudian pelayanan publik. Kabupaten Ngawi alhamdulillah kemarin ombudsman terkait pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan itu juara 1 Jawa Timur. Wow. Ombudsman. Nah, ini ditambah lagi dengan MPP ini nanti. Ya. Mall pelayanan publik diharapkan ini bangunannya sudah rampung, ya. Tapi bagaimana pelayanan secara penuh itu diharapkan 2024 ini juga bisa selesai. Itu artinya ini sebenarnya belum 100%, Pak? Belum 100%. Oke. Belum 100% karena yang ada di sini itu hanya kegiatan yang diampu oleh OPD kita sendiri. Oke. Ya. Tapi instansi vertikal itu baru mana ya? BPJS sudah masuk, terus kemudian dari BPS masuk, terus kemudian ada perbankan sudah masuk. Tapi Polres, kejaksaan, pengadilan, terus imigrasi, Menyusul lah ya samsat dan lain nanti. sebagainya, itu kan kalau semua bisa masuk tentu saja secara kemanfaatan MPP ini maksimal. One stop service. One stop service. Kemudian kegiatan kepemudaannya ini ada saya kasih untuk ruang digital, untuk bagaimana teman-teman adik-adik kita itu mengeksplor terkait teknologi informasi dan sebagainya, membantu UMKM untuk mempromosikan produknya dan sebagainya. Ya, terus kemudian ada tinen-tinen yang bisa diharapkan meramaikan suasana MPP dan seterusnya. Itu artinya nanti kedepannya akan ada tambahan-tambahan banyak di sini. Tambahan-tambahan yang kemudian kalau kita melihat MPP ini, wah ini MPP-nya Kabupaten Ngawi excellent. Itu target di 2024 harus kita selesaikan. Target sampai 100% mungkin di bulan apa? Kita insya Allah Juni nanti akan diresmikan oleh Pak Menteri. Juni 2024, Pak Menpan. Kemarin sudah kita komunikasi lah, Pak Bupati itu kan MPP-nya sudah rampung, sudah selesai. Ayo kita bareng resmikan aja di Maret ini, tanggal 5 Maret ini kan diresmikan serentak 26 kabupaten kota se-Indonesia yang sudah jadi gedungnya MPP. Tapi saya nggak mau, belum Pak Menteri. Oh ini gedungnya saja sudah selesai, tapi instansi vertikalnya belum masuk secara keseluruhan. Saya ingin panjenengan resmikan nanti udah settle, sudah punya kegiatan yang layak disebut MPP. Upaya-upaya apa saja Pak Bupati untuk memaksimalkan target yang seharusnya, ini bayangin aja 2026 yang harusnya itu bisa 100%, tapi bagaimana pada akhirnya 100% itu bisa dicapai di 2024. Ini cukup ekstrim gitu jaraknya. Untuk bisa memaksimalkan itu upaya-upaya apa saja? Apakah memang teman-teman OPD yang harus digenjot terus atau masyarakatnya juga harus berpartisipasi atau seperti apa? Jadi kita ini kan teamwork tadi ya. Teamwork. Saya nggak ngomong saya ini Superman, kita ini super team. Super team, yes. Ya, kalau ngomong Superman, ngomong celana dalam saya masih di dalam, kan bukan Superman. Saya ini butuh tim yang solid. Betul. Saya, Pak Wapub, Pak Sekda berbagi peran semuanya. Terutama Pak Wapub ini kan ex officio. Dia mengetuai percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting. Beliau juga bagaimana memonitoring, mengevaluasi kinerja instansi pemerintahan dan sebagainya. Kita bagi peran dengan beliau, Pak Wakil Bupati. Dan beliau intens sekali, rapat-rapat tiap Senin, kadang kalau diperlukan itu seminggu 2 kali beliau rapatkan. Itu
selalu laporan kepada kita. Ini Mas, saya sudah tadi rapat dengan ini capaiannya seperti ini, targetnya seperti ini. Sehingga itu tadi positive vibe yang dibangun dengan tim tadi, akhirnya energi kita ini jadi semangatnya jadi luar biasa itu tadi. Sehingga lebih fokus dalam kerja. Kemudian saya bisa mengelaborasi beberapa detail dari detail dari perencanaan itu, targetnya bisa lebih presisi. Harapannya seperti itu. Nah, saya yang kemudian komunikasi dengan provinsi, dengan pusat dan lain sebagainya. Nah, saya ke provinsi, saya ke pusat itu di dalam, istilahnya di yang saya tinggal ini tadi, ini jalan. Jadi dengan Pak Wabub, Pak Sekda terus jalan, meskipun saya di Surabaya, saya di Jakarta, saya di mana dan sebagainya, ini jalan. Sehingga inilah kekuatan tim yang solid, yang saya rasa insya Allah kita bisa ngejar apa yang menjadi target 2026 itu di 2024 ya. Termasuk tadi ya peningkatan etos kerja, di mana pada akhirnya kolaborasi dan sinergitas antara kepala daerah, OPD, chemistry antara bupati dan wakil bupati juga terjalin. Otomatis ya semoga lah ya target-target yang 100% ini bisa tercapai di 2024 ini. Amin. Masih ada satu segmen lagi teman-teman untuk kita bisa membahas banyak hal terkait progres pembangunan dan juga kepemimpinan dari Pak Oni dan Mas Anto 3 tahun. Jadi kita akan kembali lagi, kita jeda sejenak, kembali lagi di Obrol-Obrol. Lebih dari cukup kalau saya melihat seperti itu. Dan kemudian ketika ini jilid 1, apakah jilid 2 dan lain intinya Oke, pemirsa Jawapas TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Pak Bupati Ngawi, Pak Oni Anwar Harsono. Pak Bupati, yang namanya kepala daerah itu juga harus menjalin kerjasama yang selalu baik, yang selalu akur, dengan chemistry yang baik juga dengan wakilnya. Bagaimana Mas Oni dan Mas Anto ini selama 3 tahun juga sudah bekerja keras untuk Kabupaten Ngawi. Seperti apa sih chemistry antara Pak Bupati sama Mas Anto ini setiap hari, setiap menjalankan program-program dan lain-lain? Pasti ada perbedaan pendapat ya. Tapi bagaimana akhirnya bisa meminimalisir hal-hal seperti itu tadi? Jadi saya ketemu beliau, Mas Anto ini kan tidak sebentar ya, lama. Dulu zaman bapak saya sebagai bupati, beliau sudah ketua DPRD. Mulai anggota ketua DPRD, saya menjabat wakil bupati, beliau juga ketua DPRD. Seperti itu. Jadi cukup lama ketemu dengan beliau itu, ya termasuk bagaimana karakter model beliau memimpin dan sebagainya. Sehingga dari bekal itu kemudian kita ramu nih berdua ini. Kita ramu, akhirnya kita bagi peran. Nah, dan segala sesuatu terkait apapun itu dibicarakan. Jadi apapun itu ya beda pendapat tadi panjenengan sampaikan, ya wajar beda pendapat. Syukur-syukur tidak beda pendapatan lah. Sepertinya beda ya karena kita saling terbuka itu tadi. Kayak saudara lah. Beliau itu kayak saudara, saya Pak Wapu, Pak Sekda itu open management lah kasarannya seperti itu. Ada rezeki ya bareng-bareng, diupayakan bareng-bareng, jadi nggak ada yang ditutupi, insya Allah seperti itu. Itu yang akhirnya kita bisa jadi tim solid, ada kepercayaan, ada trust, sehingga segala sesuatunya itu bisa ada penyelesaian dengan baik. Karena ya kita tahu ada beberapa daerah-daerah lain yang sepertinya antara kepala daerahnya dengan wakilnya ini mungkin kurang harmonis dan lain-lain. Sampai kemarin ada yang sampai baku hantam loh, pernah di luar Jawa sih, pernah kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan pastinya jangan sampai terjadi di eksekutif gitu, di kepala daerah dan juga wakilnya.
Pernah nggak dan sering nggak mungkin antara Pak Bupati sama Pak Oni ini juga duduknya benar-benar yang ngobrol empat mata sambil santai yang untuk membicarakan Kabupaten Ngawi yang tidak formal ya? Yang tidak formal. Ya. Oh, sering sekali. Sering ya? Sering sekali. Sambil ngerokok Iya. bersama mungkin Jadi ngopi-ngopi. ketika ada event kita kumpul gitu ya, ada berapa waktu itu ya ngobrol berdua terkait apa yang istilahnya urgent, ya sifatnya hanya kita yang berdua yang harus menyelesaikan dan Oke. sebagainya itu. Apalagi saya dengan beliau di satu partai yang sama, Oke. tentu saja tanggung jawab, terus kemudian apa yang kita upayakan itu ya sama untuk kepentingan yang apa namanya yang sama. Betul. Kasarnya seperti itu jadi intens. Terus Cukup sering ya berarti ya? Cukup sering. Apalagi hobinya juga sama. Apa? Sama-sama motoran, sama touring, sama-sama ngetrail dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian kita sering ngobrol intens. Itu yang benar-benar berdua aja gitu ya, ngobrol empat mata terkait kemaslahatan masyarakat. Ya, kalau yang kita bukan ngobrol, rapat ya? Kalau ngobrol berdua ya terkait yang ada yang harus diputuskan permasalahan itu yang sifatnya orang lain tidak perlu tahu. Ya. Tapi kita berdua yang perlu tahu itu ya ada di occasion atau situasi tertentu saja, tapi ya nggak sering gitu. Yang sifatnya urgent harus kita yang menyelesaikan secara berdua terkait apa yang menjadi permasalahan itu ya sesekali saja. Tapi kalau yang lain-lain itu kita banyak kumpul bareng-bareng juga, kita ngobrol bareng-bareng. Ya. Itu artinya kesimpulannya Mas Oni dan Mas Anto ini kompak ya dalam membangun Kabupaten Ngawi. Nah, pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Kalau sudah kompak, apakah akan lanjut ke jilid 2, Mas Oni dan Mas Anto? Oke. Jadi kita kita istilahnya introspeksi lah. Kita introspeksi, saya mengaca pada diri saya sendiri terkait apa yang saya sudah berikan kepada masyarakat kita. Ya meskipun ada cara-cara untuk melihatnya terkait survei apa dan sebagainya. Nah, dari beberapa survei kita, tingkat elektabilitas, kepuasan masyarakat terhadap kinerja bupati, wakil bupati, alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Ya. Bahkan survei terakhir itu di atas 85% tingkat kepuasan ya. Oke. Terus kemudian elektabilitas yang sekitaran 68%. Kami yang berdua. Jadi satu paket itu tingkat kepuasannya tingkat elektabilitasnya cukup tinggi lah, kasarnya seperti itu. Tapi kemudian ini kan survei. Ya. Bagaimana kita merasakan feel kedekatan emosional dengan masyarakat kan kita harus turun langsung merasakan. Betul. Apa sih harapannya? Betul. Ya, harapan masyarakat ini di Kabupaten Ngawi ini kan punya tradisi rukun. Itu tadi rukun, estafet kepemimpinannya smooth, tidak rame-rame, yang penting kerja. Terus bisa menyelesaikan permasalahan, itu saja bagi masyarakat itu sudah lebih dari cukup kalau saya melihat seperti itu. Dan kemudian ketika ini jilid 1, apakah jilid 2 dan lain intinya intinya bagaimana ini? Intinya kalau masyarakat ya istilahnya menghendaki jilid 2, dan saya dan Mas Santo itu juga sepakat kita akan bareng-bareng lagi untuk melanjutkan menuntaskan apa yang menjadi PR kita. Dan kemudian bisa membawa seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi ini menjadi lebih baik lagi, harapannya seperti itu. Udah, berarti fix sepakat lanjut ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, sudah terjawab ya. Oke, the very last question. Paling terakhir ini ya. Masih ada sedikit waktu. Harapan. Sudah 3 tahun, apa saja yang menjadi harapan Kabupaten Ngawi untuk ke depan, termasuk kepemimpinan Mas Oni dan Mas Anto? Harapan yang kemudian masih menjadi mengganjal ini ya. Ya mungkin bikin Pak Bupati nggak bisa tidurnya. Ya, kita ini
sering dikatakan masih dikatakan Ngawi ini sebagai kota transit. Ya. Kota transit, jadi ampiran, belum menjadi destinasi. Ya. Kalau mau jadi kota tujuan. Kalau mau destinasi silahkan mampir ke rumah Denny Caknan mungkin ya. Mampir dulu gitu ya. Jadi belum menjadi destinasi. Ini yang masih saya mengganjal, apa ya sekiranya Ngawi ini bisa dikunjungi dan orang itu menetap di Ngawi. Ya. Nah, apa saja yang mau dilihat dan lain sebagainya. Kekuatan karakter dari Kabupaten Ngawi ini yang harus kita upayakan sehingga menjadi kota destinasi. Terkait wisatanya, terkait belanjanya, perdagangannya, investasinya, ekonomi kreatifnya mungkin. Ekonomi kreatifnya dan lain sebagainya kita akan ramu sehingga Ngawi ini benar-benar jadi destinasi. Tujuan. Ya. Bukan hanya transit, bukan hanya mampir sebentar saja, tapi juga bisa menetap. Yes. Seperti halnya kita mencari pasangan, kita menetap ke hati seseorang, begitu ya, untuk selama-lamanya. Siapa tahu nanti, apalagi kemarin saya juga sempat dengar-dengar Ngawi menjadi home of the pop Jawa gitu. Iya. Siapa tahu nanti akan ada banyak event, festival, konser, sampai pada akhirnya Ngawi ini bisa menjadi wisata konser mungkin untuk pop Jawa atau apapun itu, yang pada akhirnya kalian tidak hanya lewat doang di Ngawi, tidak hanya mampir sebentar saja, tapi bisa menetap ke Ngawi Ramah. Itu dia. Pak Bupati, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan sebagai seorang kepala daerah. Pastinya kesana kemari sudah bisa ngobrol-ngobrol langsung terkait 3 tahun kepemimpinan Mas Oni dan Mas Anto. Semoga Kabupaten Ngawi terus berkembang, terus bisa melanjutkan PR-PR-nya, apalagi masih ada beberapa bulan juga untuk menuntaskannya. Dan apapun itu yang menjadi harapan, semoga bisa tercapai, terlaksana. Amin. Dan Ngawi bisa tidak hanya ramah, tapi bisa membuat orang jatuh hati, jatuh cinta, dan menetap di Kabupaten Ngawi. Itu dia. Dan pastinya masih banyak sekali pembahasan kita, narasumber kita, tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menyaksikan episode kali ini bersama dengan Pak Bupati Ngawi, Bapak Oni Anwar Harsono. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga input-input yang positif untuk pemirsa Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tolan Dromeda pamit beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya.